belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada yang masih ingat tidak apa saja bagian-bagian tumbuhan? Ayo sebutkan. Ya, pinter. Batang, akar, daun, dan ranting. Anak-anak, ibu punya gerakan, nanti anak-anak mengikuti ibu ya. Kalau ibu bilang Marina, pegang diri sendiri, menari di atas menara. Menara di atas. Oke, jadi Marina menari di atas menara. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Yuk, silakan anak-anak bertanya kepada ibu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang struktur daun dan fungsinya beserta bentuknya. Kemudian anak-anak ibu bagi kelompok untuk dapat menggolongkan bentuk daun. Baik anak-anak, ibu punya struktur bagian daun tumbuhan. Nah, perhatikan ke depan ya nak ya. Daun ini ada dua bagian, yaitu struktur daun dan bentuk-bentuk daun. Yang pertama, struktur daun. Struktur daun dibagi menjadi dua, yaitu struktur bagian luar disebut daun sempurna dan struktur bagian dalam. Struktur bagian luar dibagi menjadi tiga. Ibu kasih contoh nih, daun pisang. Struktur bagian luar antara lain pelepah daun. Apa itu pelepah daun? Untuk mendudukkan daun pada batangnya. Ini namanya pelepah daun. Kemudian ada tangkai daun. Ini yang di tengah nih. Tangkai daun untuk menghubungkan pelepah dengan batang. Kemudian yang ketiga, helai daun. Ini daunnya. Ini helai daun yang paling penting. Karena apa? Karena tempat terjadinya fotosintesis ada di helai daun. Anak-anak, yang kedua ada struktur bagian dalam. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada epidermis sebagai pelindung jaringan di dalam serta sebagai tempat pertukaran zat. Nah, kemudian ada berkas pembuluh akut sebagai jaringan pengangkut hasil fotosintesis dan pengangkut air dan garam mineral. Kemudian ada bagian jaringan dan yang terakhir ada stomata. Apa itu stomata? Pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air dan oksigen. Selanjutnya ada bentuk-bentuk daun. Bentuk-bentuk daun ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, daun menjari, daun menyirip, daun sejajar, dan daun melengkung. Daun menjari, ini contohnya daun singkong dan daun pepaya. Kemudian daun menyirip, contohnya apa? Daun mangga dan daun rambutan. Ada lagi daun sejajar, contohnya apa? Daun jagung dan daun tebu. Dan yang terakhir, daun melengkung, contohnya daun waru dan daun sirih. Jadi kalau daun melengkung itu yang bentuknya yang agak melengkung. Anak-anak bisa tahu kan daun waru itu bentuknya apa? Agak-agak melengkung daunnya. Sama dengan daun sirih. Daun sirih itu yang fungsinya buat apa kalau pada umumnya? Sebagai penghambat darah kotor yang keluar dari hidung. Anak-anak, sekarang ibu mau bagi kelompok. Karena di sini jumlahnya ada 25, ibu mau bagi 5 kelompok yang berjumlah 55, ya. Nah, sekarang tugas kalian di setiap kelompok, ibu beri waktu 5 menit. Silakan anak-anak mengambil 5 helai daun yang berbeda yang ada di halaman sekolah. Anak-anak, setiap kelompok nanti ibu akan memberikan karton kepada kalian. Kemudian setiap ketua kelompok membagi tugasnya menulis seperti ini dan dikumpul ke ibu, ya. Nah, setiap kelompok harus saling bekerja sama ini ya nak ya. Nggak boleh saling ribut. Setiap
setiap kelompok harus saling memberikan idenya. Nah, untuk fasilitas kalian jika tidak ada pena atau yang lainnya, ambil di meja Bu Nuri, sudah ada semuanya ya. Baik, dari kelompok Mawar silakan maju ke depan, kita presentasikan hasilnya, ketua kelompoknya ya. Kemudian untuk kelompok lainnya ingin bertanya silakan ditanyakan. Dan untuk kelompok Mawar silakan saling membantu jika ada kesulitan. Yang lainnya mendengarkan dengan baik teman-teman yang sedang presentasi atau menjelaskan di depan ya. Oke, bagi kelompok lain silakan berikan masukan dan tanggapan dengan baik kepada kelompok Mawar yang sudah maju tadi. Oke, silakan. Baik anak-anak, sampai di sini silakan yang ingin bertanya. Oke, Rino. Oh, daun singkong. Oke, daun singkong itu bentuknya daun menjari, seperti jari, ya. Paham ya? Oke. Anak-anak, dari hasil diskusi yang sudah kalian jelaskan di depan, semuanya bagus, tidak ada yang salah. Hanya saja, tadi untuk kelompok si Rino, untuk daun sirih itu ya nak ya, termasuk sebagai daun melengkung, bukan daun sejajar, seperti itu. Nggak apa-apa, tetap hasilnya terbaik, ya. Nah, sekarang dari hasil diskusi kita, Ibu sudah mendapatkan hasil kelompok yang terbaik, jatuh pada kelompok Mawar. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok Mawar. Oke, ditingkatkan lagi ya nak ya, hasil kerja prestasinya bagus sekali, setiap kelompoknya kompak, tidak saling eyel-eyelan. Anak-anak ingat jangan sampai kebalik ya antara epidermis dengan stomata. Kalau tadi epidermis itu sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya serta sebagai pertukaran zat, kalau stomata adalah pertukaran zat seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Seperti itu. Kemudian ingat anak-anak di rumah, agar materi yang Ibu sampaikan di sini dapat diingat dengan baik, sampai di rumah dipelajari lagi, ya. Kemudian kesimpulan hari ini adalah struktur daun dibagi menjadi dua, struktur bagian luar dan struktur bagian dalam. Kemudian bentuk-bentuk daun tadi ada 4, yaitu apa saja? Daun menjari, daun menyirip, daun sejajar, dan daun melengkung. Oke. Sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum.